Kita bawa berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesuai judul, aku akan pakai Rp800.000 untuk 4 hari 4 malam. Jadi 1 juta itu nggak aku pakai semuanya. Pengeluaran pertama untuk sewa motor Honda Beat Vi sebesar Rp65.000 per hari, ditambah ongkos kirim dari dan ke Bandara Praia, terus sama penitipan motor yang bayarnya di akhir. Mau bayar pas ngambil. Akhirnya setelah hampir 2 jam perjalanan motor, kami sampai di Pelabuhan Bangsal untuk nyebrang ke Pulau Gili Trawangan. Sebelumnya kami udah sempat isi bensin dulu, hampir full tank motor Honda Beat Vi sebesar Rp22.000 dibagi 2 orang jadi Rp11.000 per orang, ditambah ongkos penyeberangan naik kapal umum, itu tuh kapalnya, sebesar Rp22.500 per orang. Kapal ini sih nunggu penuh dulu kurang lebih 35 orang baru berangkat dengan estimasi perjalanan kurang lebih 45 menit. Rincian berapa aja sih pengeluaran yang udah aku habisin? Tonton terus sampai akhir ya. Sedikit cerita nih, sebenarnya kami udah booking Oyo Rp85.000 per malam deket dermaga, tapi kami ditolak sama pemilik homestay. Akhirnya kami komplain ke travel agent tempat kami booking, terus dikasih deh komplimen gratis menginap di resort 1 malam senilai Rp880.000-an, sudah termasuk sarapan. Mumpung ada waktu istirahat bentar di hotel sebelum night tour di Gili Trawangan, kita hitung dulu yuk pengeluaran hari ini habis berapa ya. Tadi kita udah ting bareng di bandara, aku bawa uang Rp1 juta. Udah dipakai untuk sewa motor, harganya Rp350.000, udah termasuk helm 2 dan jas hujan 1, ditambah antar jemput area bandara Rp35.000, ini udah diskon ongkirnya. Totalnya Rp385.000 untuk 5 hari 4 malam. Katanya sih mau ada refund Rp25.000 karena salah hitung. Ya kalau ada refund itu bonus lah ya. Jadi tadi udah ngeluarin Rp385.000 dibagi 2 orang sama temanku, jadinya Rp192.500. Ditambah bensin untuk Beat Vi itu Rp22.000 hampir full tank. Rp22.000 dibagi 2 orang aku sama temanku, jadi per orangnya aku keluar Rp11.000. Totalnya Rp203.500 ditambah biaya kapal umum untuk nyebrang dari Pelabuhan Bangsal Lombok ke Gili Trawangan, totalnya Rp226.000. Sisanya adalah Rp774. Kita hitung apakah sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 774.000. Yeay! Ini aku sama temanku mau ke bar. Kita hitung lagi nanti ya. Senangnya kali ini aku punya pengalaman baru merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Besok paginya nggak ngejar dapet sunrise karena bangunnya kesiangan. Kami langsung meluncur ke pantai berjemur sambil sarapan. Sarapan ini gratis loh. Panas, divers yang dapatnya roti, sosis dan telur sama fruit platter.
Jangan berjemur. Semalam aja di Gili Trawangan emang gak cukup, tapi aku udah pengen banget menghabiskan malam-malam berikutnya di Lombok. Akhirnya kami nyebrang lagi dari Gili Trawangan balik ke Lombok. Siangnya mampir makan di warung dekat Pelabuhan Bangsal. Ini sih katanya olahan khas Lombok, kayak biji-bijian gitu dan rasanya agak pedas. Harus dicobain deh karena ini termasuk baru di lidah aku. Di sepanjang jalan dari Pelabuhan Bangsal menuju ke daerah Pujut, daerah Kute, masih banyak karnaval pinggir jalan karena masih dalam nuansa kemerdekaan 17 Agustus. Kalau yang tahu jalur yang aman, gak berkelok-kelok dan curam dari Pelabuhan Bangsal menuju ke daerah Kute, please komen di bawah ya. Di hari ketiga, kami bangun pagi untuk ngejar matahari terbit di Pantai Selong Belanak. Tapi keliru guys, Pantai Selong Belanak cocoknya untuk nikmatin matahari tenggelam alias sunset. Oh iya, ada cerita tentang Pulau Gunung Wayang yang letaknya di tengah Pantai Selong Belanak. Bentuknya itu kayak gunungan yang biasa muncul di pertunjukan wayang kulit. Pulau itu tuh disakralin sama suku Sasak guys, jadi gak boleh sembarangan orang masuk ke pulau itu tanpa izin. Pernah ada mitos orang asing masuk ke pulau itu tanpa izin pemangku adat, itu tuh pulaunya, dan dia kena kutukan kematian. Pernah denger gak sih cerita itu? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Udah puas main-main di pantai, balik lagi ke homestay untuk sarapan. Yang sebenarnya sih di harga homestay ini nggak ada sarapannya. Hehehehe. Destinasi selanjutnya kami ke daerah Kute untuk ke Pantai Mandalika yang banyak banget penjualnya. Walaupun sebenarnya sih aku udah ngincer kain tenun, tapi aku rekomendasiin ke kalian yang pengen cari kain tenun di daerah Kute, mendingan beli di toko Bu Tasya aja. Siapa sih Bu Tasya? Keep watching. Sama saya yang duluan tadi masuk belajar. Menurut informasi dari warga setempat, kalau kamu ketemu pedagang kayak gini yang keliling, mendingan kamu beli dari pedagang pertama yang nawarin kamu. Karena kenapa? Dia akan ngikutin terus kemanapun kamu pergi. Gak percaya? Tonton nih. Dompet tenun yang tadi aku beli seharga Rp100.000 dapat 3 dompet. Padahal kalau beli di Bu Tasya, satu dompetnya Rp10.000 aja. Nah, kalau udah kayak gini nih, semakin banyak pedagang yang mengerumuni, lebih baik kamu tegasin aja kalau udah beli atau udah cukup. Jadi nggak akan pusing-pusing deh waktu liburan ini kamu. Ada 20 buat untung, Mbak itu. 10-nya buat untung. Apa? Nambah 20, 120 dah. 120? Iya. Nona jangan galak-galak. Nanti nggak jadi beli loh saya. Makanya saya galak, Mbaknya nggak mau. Iya, nggak boleh dipaksa dong. Satu hal yang menurut aku Lombok berbeda dengan Bali dan Karimun Jawa kayak di video-video aku sebelumnya adalah Lombok itu anginnya selalu kencang. Mau itu di Gili Trawangan, Mataram, Senggigi, Pujut, Kute, anginnya kenceng terus. Tapi aku suka banget sama mataharinya, cocok deh buat berjemur. Semoga ya bisa kembali lagi ke Lombok buat paragliding di sana. Oh iya, teman-teman, kalau injek pasir di Pantai Mandalika, semakin diinjak kakimu akan semakin tenggelam ke dalam. Jadi nggak bisa lari-lari deh di pantai. Nah, masuk ke Pantai Mandalika ada retribusi sebesar Rp10.000 dan batas kunjungan maksimal jam 6.30 sore. Selesai berjemur dari tengah siang sampai hampir jam 3 sore, kami mampir makan dulu di Anda Resto, masih di sekitaran Pantai Kute Mandalika, yang nyediain menu ayam taliwang. Satu porsi ayam taliwang ini dapat 2 ayam, 1 nasi, dan sayur pelencing. Ini ayam satu porsi harganya Rp75.000, sudah lengkap sama sayur. Oh, ternyata sayurnya kayak gini ya. Sama ibu siapa bu? Ibu Tasya. Ini dia toko oleh-oleh Bu Tasya yang aku sebut-sebut tadi. Lokasinya nggak jauh kok dari sirkuit Mandalika. Harganya masih terjangkau dan ada yang bisa ditawar juga. Komplit, lucu-lucu, bisa borong deh di sini. Tempatnya juga nyaman kan buat tawar-menawar, buat transaksi jual beli. Dan ini dia hasil perburuan aku siang tadi.
dapat dompet 3 senilai 100.000. Kalau di Butasya satunya bisa dapat 10.000. Asbak kecil seharga 30.000, asbak besar seharga 35.000, dan ini kain tenun 3 meter seharga 120.000, dan gantungan kunci Rp10.000. Selamat pagi. Itu depan sana akses masuk yang searah sama sirkuit Mandalika untuk menuju pantai Tanjung Aan. Ini dia pantainya. Masih sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Nggak tahu deh ini nanti bakal ada parkir atau nggak. Wow, it's good. Hari keempat aku awalin dengan nikmatin matahari terbit di Pantai Aan. Sayangnya masih banyak anjing liar yang gak terawat makannya. Di pantai ini pasirnya beda sama pasir di Pantai Mandalika. Warnanya lebih putih dan enak buat dipijak. Wow, keren ya. Matahari sudah terbit, kayaknya udah cukup ya. Dan tadi ada banyak orang. Itu Bukit Merese kali ya. Aku kedatangan teman baru. Hai. Ya, anjing sudah pergi. Sepulang dari pantai, sarapan dulu di homestay untuk siap-siap lanjut ke destinasi selanjutnya, air terjun di sekitaran Lombok Tengah. Ini sih ada 4 pilihan air terjun yang sebenarnya kamu itu nggak perlu tour guide, bisa langsung masuk bayar retribusi di depan, terus masuk naik motor, bisa trekking juga. Tapi karena kami benar-benar nggak tahu arah, jadi mendingan pakai tour guide aja. Ini trekking harus naik atau naik turun? Jadi modelnya harga grup Mbak, untuk 2 orang. Misalnya kalau mau semua air terjun itu 150.000 untuk 2 orang. 2 orang. Itu sudah ikut karcis sama ada pemandunya. Lalu? Kalau untuk 2 air terjun, 2 saja, itu 110.000 untuk 2 orang. Udah sama guide juga ya? Nah, bawa motor nggak bisa? Oh bisa bawa motornya. Terima kasih. Untuk menjaga adat di sini kan dilarang untuk pakai celana dalam sama bel. Oh gitu. Jadi kita bawain kain, sediain kain. Untung udah kami pakai tour guide, soalnya jalurnya itu berbatu, naik turun, belok-belok. Motor yang kami sewa juga kurang mumpuni di jalur kayak gini. Plus ada yang bantu dokumentasiin deh. Destinasi pertama, air terjun Benang Kelambu. Air terjun ini keluar dari celah-celah batu yang ngebentuk 4 tingkatan setinggi kurang lebih 40 meter. Air yang keluar bentuknya mirip tirai atau kelambu, makanya dikasih nama air terjun Benang Kelambu. Sesuai informasi sebelumnya, untuk menjaga adab setempat, kami nggak boleh pakai bikini di air terjun ini. Jadi dikasihlah kain jarik untuk nutupin badan basah yang pakai bikini. Ada 2 air terjun yang ngebolehin berenang di sana pakai bikini, tapi kami nggak ngunjungin air terjun itu. Air terjun kedua namanya air terjun Benang Stokel. Air terjun ini kebentuk dari hasil letusan gunung berapi lebih dari 1 kali yang terlihat ngebentuk rongga. Diduga akibat lidah lava yang terpotong. Air terjun setinggi 30 meter ini memanjang ke bawah tapi nggak lebar, jadi bentuknya kayak seikat atau stokel benang gitu. Makanya dikasih nama air terjun Benang Stokel. Perjalanan dari daerah Kute menuju air terjun ini kurang lebih 1 jam kalau naik motor. Destinasi terakhir di hari keempat sebelum balik di hari kelima adalah Bukit Merese. Ada retribusi sebesar Rp5.000 aja. 1, 150, 60, 70, 80, 85, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 200, 1.500. Terbuktikan bisa banget backpack ke Lombok dengan uang saku Rp800.000 untuk 4 hari 4 malam. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.